Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, ya. Hari istimewa yang disyariatkan bagi kita kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut, ya. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama setahun. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain pada hari ini juga ada sekelompok yang sesat, yaitu Syiah Rafidhah, yang mereka merayakan hari ini dengan memukul-mukulkan diri mereka dengan rantai atau dengan pedang, dengan besi, ya, sehingga keluar darah dari tubuh mereka. Bahkan anak-anak kecil dari mereka pun dilakukan demikian, ya, dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan betapa kepedihan yang dialami oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Ini tentunya adalah ritual yang menyimpang dan ritual yang mencemarkan Islam. Seandainya orang-orang kafir melihat ada ritual seperti ini, mereka akan mentertawakan ritual seperti ini. Bagaimana orang-orang non-muslim tertarik dengan Islam kalau Islam modelnya seperti itu. Bukan cuma orang dewasa yang memukulkan diri mereka dengan pedang dan besi, bahkan anak kecil pun mereka hadirkan sehingga berlumuran darah, ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara." Dan Rabbmu lah, Rabb engkau lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah menjadikan hari Asyura sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura, pada hari Asyura terjadi dua peristiwa besar dalam sejarah. Yang pertama adalah peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Rasulullah sallam datang ke kota Madinah. Fawajada al-yahuda siyaman, dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa pada hari tersebut, Yaum Asyura, yaitu pada hari Asyura 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Faqalu hadza yaumun azim. Kata mereka adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada hari tersebut atau pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah dengan berpuasa setiap hari Asyura, karena hari tersebut Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuhu, dan kami pun berpuasa mengikuti Musa, karena orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, pengakuan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih utama, ya, dan lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian, ya. Karena orang-orang Yahudi sudah menyelisih syariat Nabi Musa, ya. Ya, kami lebih utama untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian, mengikuti syukurnya Nabi Musa. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Rasulullah SAW pun berpuasa setiap 10 Muharram, dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram. Bahkan sebelum diwajibkannya bulan puasa Ramadan, dulu puasa Muharram hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun setelah datang puasa bulan Ramadan, maka jadilah puasa Muharram menjadi hukumnya sunnah. Tentunya ini peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, ya, dan Allah abadikan juga dalam
Al-Quran. Ya, secara singkat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kemudian tatkala dalam kondisi sangat genting, akhirnya Nabi Musa Allah suruh ya asri bi ibadi, kata Allah berangkatlah engkau, pergilah dengan hamba-hambaku, meninggalkan kota Mesir. Ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam dan seluruh pengikutnya pergi meninggalkan kota Mesir, maka akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya. Ini secara singkatnya demikian. Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya, wuzara'nya, menteri-menterinya, junudnya, pasukan-pasukannya, semuanya dalam rangka untuk mengejar Musa dan bala tentaranya. Ya. Dengan jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah Bani Israel yang sedikit. Akhirnya mereka mengejar Nabi Musa dan kaumnya sampai akhirnya tatkala di pagi hari, maka akhirnya pasukan Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul Nabi Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma tara al-jam'ani, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi waktu tatkala sudah saling melihat, tapi masih saling berjauhan, tapi sudah saling melihat. Kelihatan kaum Nabi Musa di depan, sementara kaum Fir'aun di belakang. Kemudian di hadapan kaum Nabi Musa ada Laut Merah yang terbentang, sehingga mereka tidak bisa lewat, mau kemana lagi, tidak bisa kabur. Sehingga akhirnya sebagian dari pengikut Nabi Musa, ya, dalam sebagian buku tafsir menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Kata mereka, inna lamudrakun. Wahai Musa, katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Inna lamudrakun, kita akan ketangkap. Gimana tidak ketangkap? Sementara di depan kita lautan, di belakang kita pasukan Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa dengan penuh keyakinan, sekali-sekali tidak. Allah bersamaku, Rabbku bersamaku, dan Dia akan memberi petunjuk, memberi jalan keluar. Ya. Banyak orang-orang beriman tatkala dalam kondisi semakin genting, mereka semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala dalam perang Ahzab, para sahabat ketakutan mendengar berita bahwasanya akan datang 10.000 pasukan akan menyerang kota Madinah. Tatkala mereka melihat pasukan tersebut sudah datang 10.000 orang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ra'al mu'minul ahzaba, tatkala kaum mukminin sudah melihat 10.000 pasukan menyerang kota Madinah, padahal kaum muslimin cuma 2.000 orang, 5 kali lipat, ya. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasul, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan dikepungnya mereka tersebut tidaklah menambah ketakutan kepada mereka, tapi justru menambah keimanan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga Nabi Musa alaihissalam tatkala sudah terkepung, ya, sudah terkepung dari belakang kaum Fir'aun dan bala tentaranya dengan jumlah yang sangat banyak, dengan seluruh perlengkapan perang, sementara di depan Laut Merah kaum Nabi Musa tidak mungkin berperang, dalam kondisi lemah, tidak memiliki senjata untuk melawan. Tidak mungkin mereka melawan dan tidak berfikir untuk melawan. Kalau mereka berfikir untuk melawan, dari awal Nabi Musa sudah menyuruh kaum Bani Israel untuk berjihad, tapi mereka tidak mampu, persenjataan tidak ada. Ya, maka Nabi Musa bertahan sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi meninggalkan kota Mesir karena tidak mungkin untuk melawan pasukan Fir'aun secara fisik, enggak mungkin. Maka justru dalam kondisi genting seperti itu Nabi Musa semakin yakin dengan berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, sungguhnya Rabbku bersamaku dan Dia akan beri petunjuk. Dan akhirnya Allah memerintahkan, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tersebut, maka lautan tersebut akan terbuka, ya. Dan jalan yang ada di lautan tersebut akan langsung mengering. Kau tidak perlu khawatir akan ketangkap dan tidak usah takut. Maka Nabi Musa dengan iman yang kuat, maka dia pun memukulkan tongkatnya di laut
merah tersebut maka lautan terbuka. Fanfalaqa fakana kullu firqin ka taudil azim. Maka kemudian lautan terbuka dan mengarah ke atas seperti gunung. Jadi ombaknya tidak mengalir tapi mengalir ke atas, mengalir ke atas. Ini pertama. Dan sebenarnya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tongkat Nabi Musa enggak ada urusannya. Cuma Allah, kata para ulama, Allah ingin menunjukkan ya bahwasanya mukjizat ini terjadi melalui Nabi Musa. Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Sehingga tatkala pukulkan tongkatnya, maka kemudian lautan pun mengarah ke atas, mengalir ke atas ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Allah bukan cuma buka satu pintu, tapi Allah buka 12 pintu. Jadi 12 apa? 12 pintu. Kenapa 12 pintu? Karena kalau dibuka cuma satu pintu, nanti khawatir apa? Terlambat. Sementara pasukan Fir'aun terus mengejar. Ya. Kalau dibuka 12 pintu, jadi air semua mengalir ke atas, ada 12. Dan kata Ibnu Katsir bahwasanya meskipun air mengalir ke atas, tapi Allah buat lubang-lubang di antara aliran tersebut. Sehingga di antara suku-suku tersebut bisa saling melihat. Karena Bani Israel ada 12 suku. Bani Israel ada 12 suku. Masing-masing suku melewati lorongnya masing-masing. Kemudian Allah menjadikan tanah yabasan, langsung kering. Kalau seandainya tidak kering, mereka akan susah untuk melangkah. Kita tahu kita jalan di pantai susah atau tidak? Susah jalan di pantai, kaki masuk dan berat. Apalagi itu ada orang tua, orang anak sakit, anak kecil. Enggak keburu kalau jalan harus dalam kondisi basah. Maka Allah langsung menjadikan tanah seketika itu pun menjadi kering. Sehingga mereka mudah untuk menapaki lautan. Akhirnya mereka pun jalan. Jalan sampai akhirnya begitu semuanya selamat, baru pasukan Fir'aun baru sampai di tepi pantai yang ini. Kaum muslimin yaitu Musa dan kaumnya sudah keluar semua dari tepi pantai yang lain ya. Waktu Nabi Musa ingin memukulkan tongkat kembali agar pantai tertutup, maka Allah bilang jangan dulu. Fatrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun ya. Kata Allah jangan dulu pukulkan apa? Tongkat, biarin lautan terbuka. Mereka akan tenggelam. Waktu lautan masih terbuka, maka pasukan Fir'aun bingung lewat atau tidak. Fir'aun katanya ente Tuhan lewat dulu. Kata Ibnu Katsir fatajallada Fir'aun. Maka Fir'aun pun jaga image ya. Gengsi, sok Tuhan. Padahal dia tahu dia manusia biasa, dia tahu dia bukan Tuhan. Hanya kesombongan saja. Dia tahu dia dulu kecil, tidak bisa apa-apa. Dia tahu dia juga sakit, dia juga lapar. Dia juga haus, dia juga tidur. Dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi dia menipu kaumnya, maka dia tajallad, maka dia menyabarkan dirinya, ya, jaga image di depan orang masa saya mundur ya. Akhirnya dia maju duluan. Dia maju di tengah-tengah lautan, dia maju dan laut masih terbuka karena memang Allah suruh biarin terbuka. Sesampai tengah, maka dia berkata, "Wahai kaumku, lihat laut terbuka untukku." Mereka dibodoh-bodohin lagi. Mereka akhirnya apa? Masuk. Begitu masuk, sudah sampai semua masuk, maka Nabi Musa mukul tongkatnya kembali, maka mereka pun tenggelam. Disebutkan waktu dalam Al-Quran, waktu Fir'aun akan meninggal, maka dia bersyahadah. Walamma adrakul gharaku, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, wa ana minal muslimin. Waktu dia akan tenggelam, maka dia langsung bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Banu Israel, Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bermanfaat? Jawabannya tidak. Karena maut sudah di hadapan mata, tidak bermanfaat. Nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada manfaatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Di kerongkongan enggak ada manfaatnya. Ya. Maka dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, disebutkan dalam hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, malaikat Jibril jengkel lihat Firaun ini. Firaun komat kamit la ilaha illallah. Khawatir nanti diampuni oleh Allah ya. Karena Allah itu sangat baik. Allah itu Maha Rahmat. Jangan-jangan Firaun diampuni, repot. Dan malaikat Jibril tidak mau. Malaikat Jibril lebih tahu Allah daripada kita. Malaikat Jibril lebih tahu tentang
kemaha rahmatan Allah daripada kita. Maka malaikat Jibril waktu Firaun mulai komat kamit, maka malaikat Jibril ambil pasir, masukin pasir ke mulut Firaun. Biar enggak sempat lagi komat kamit, astagfirullah, astagfirullah. Bahaya. Akhirnya tewaslah Firaun, tidak diterima tobatnya, ya. Kata Allah, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Firaun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Yauma nunajjika bibadilika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun agar menjadi pelajaran, ya, bagi manusia, karena banyak orang-orang sudah ditampakkan ayat-ayat kami namun mereka tetap aja lalai. Teguran sudah banyak. Bencana, sakit, ya, musibah, ya. Teguran banyak, ya. Kekurangan ekonomi, kekurangan ini, kehilangan keamanan, kehilangan ketentraman, ya. Tetapi tetap saja manusia bermaksiat. Itu sifat manusia. Maka Allah menampakkan tubuh Firaun. Semua pengikutnya tenggelam dalam Laut Merah. Firaun tubuhnya muncul. Ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir bahwasanya pengikut Nabi Musa sebagian mereka yang bandel-bandel, Yahudi brengsek ini. Sebagian mereka bandel, sebagian mereka taat, sebagian mereka bandel. Mereka bilang, "Hei Musa, mana Firaun? Mati itu enggak?" Jangan enggak mati, ya. Ya, artinya Firaun kalau tubuhnya hilang, orang akan bilang dia belum mati. Mungkin dia jalan-jalan kemana, mungkin ketemu Nyi Roro Kidul, kita enggak tahu. Jadi Allah tampakkan jasadnya, munculkan jasadnya. Tuh, Firaun ini yang dulunya sombong, angkuh, merasa dirinya Tuhan, maksudnya paling hebat, paling top, paling segalanya. Mungkin tidak ada orang paling sombong seperti Firaun. Enggak ada orang sombong paling seperti Firaun. Tidak ada orang ngaku Tuhan paling sombong seperti apa? Firaun. Iblis saja tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Mungkin iblis juga kaget, Firaun ngaku Tuhan. Udah kelewat batas ini. Iblis enggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Jadi ini orang yang sombong seperti ini ternyata tewas juga. Ya, kemana perginya kesombongan dia, kehebatan dia hilang semuanya dengan hanya ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Tatkala ombak bergejolak dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, betapa lemah manusia. Nah, hari itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah mengetahui diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun ditenggelamkan, maka dia pun berpuasa setiap tahun sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita diizinkan oleh Allah untuk masih bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Dia mengampuni dosa-dosa kita selama setahun. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini peristiwa pertama dan dengan adanya peristiwa ini maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Dan qadarullah pada tahun 61 Hijriah, itu sekitar 50 tahun setelah wafatnya Nabi, Rasulullah wafat 11 Hijriah, Rabiul Awal. Pada tahun 61 Hijriah terjadi peristiwa juga yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat tragis, yaitu terbunuhnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillahi rabbil alamin.